Selamat pagi Bapak Ibu penguji dosen pembimbing saya. Untuk penilaian hari ini saya akan melakukan pembelajaran daring, yaitu untuk kinerja PPG Dalsep jurusan Teknik Komputer dan Informatika Universitas Negeri 11 Maret. Berikut saya tunjukkan untuk formulir pendaftaran saya. Di sini sudah ada. Kemudian KTP, ya KTP, ya, Muhammad Indragiri, ya, dari SMK Bunda Satria Wangon. Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke. Selamat pagi. Ya, sudah sarapan? Sudah sarapan belum ya? Belum. Ada yang belum ya. Oke, nggak apa-apa. Kalian sudah bersemangat ya. Intinya pagi ini kita akan mulai untuk KPM ya. Silakan salah satu menyiapkan untuk berdoa. Ya, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Firasan yang sudah menyiapkan untuk berdoa ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberikan kesehatan ya. Banyak rezeki hari ini, yaitu hujan di pagi hari ya. Itu menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak rezeki yang banyak ya. Dan itu harus kita syukuri ya. Semoga kalian di rumah masih dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya, terjauh dari sakit ya dan virus corona ya. Terima kasih, intinya pagi ini kalian sudah mau untuk mengikuti pelajaran ya. Oke. Pada pagi hari ini ya, Pak Guru akan menyampaikan pelajaran mengenai fungsi logika pada program aplikasi pengolah angka Excel ya. Tapi sebelum kita melakukan ya pembelajaran tersebut ya, Pak Guru mau mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Kalian nanti buka ya Google Classroom-nya ya di sini. Ya, sebentar Pak Guru mau tampilkan. Oke, di Google di refresh dulu. Nah, ini sudah muncul ya. Oke, di sini nanti kalian mengisi absensi. Ya. Sudah saya sampaikan link absensinya untuk hari ini. Ya, silakan nanti kalian mengisi dengan huruf kapital ya, nama ya, kemudian kelasnya dipilih ya, yaitu kelas 10 TAV 1 ya. Hari ini jadwalnya untuk kelas 10 PV1 nanti dikirim ya. Jangan lupa untuk diisi ya. Kalau nggak diisi nanti alpha ya. Oke, ya, berikutnya Pak Guru ingin tahu ya. Ada yang bisa mereview untuk materi pembelajaran minggu kemarin? Saya, Pak. Oke, Mbak Siti silahkan. Minggu yang lalu kita belajar mengenai operasi dasar pada perangkat lunak pengolah angka menggunakan Google Spreadsheet. Baik, terima kasih Siti yang sudah memberikan review pembelajaran minggu lalu ya. Berikutnya Bapak akan memberikan materi baru hari ini ya. Tapi sebelum melangkah ya, apakah kalian sudah mengenal apa itu fungsi logika Excel? Adakah yang sudah tahu? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya,
Mbak. Ya, oke. Bagi yang belum mengenal, ya, apakah kalian sudah mengenal logika dasar pada elektronika? Ya kan kalian jurusannya teknik elektronika audio video. Misalnya fungsi, logika, and, or, dan not. Yuk. Ya, Iya, Pak, Pak. sudah pernah Iya, dapat Pak. materinya, Pak. Sudah pernah dapat materinya, Pak. Ya. materinya. Oke. Nah, kira-kira logika Excel itu sama saja dengan logika pada umumnya. Hanya aplikasinya yang berbeda, ya. Oke, itu adalah materi dasar yang harus kalian pahami dulu, ya. Berikutnya, ya, perhatikan layar di smartphone kalian, ya. Pak Guru akan menyajikan 2 buah tabel Excel, ya. Nah, sekarang kalian lihat di presentasi yang Pak Guru sampaikan. Oke, saya kelupaan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, ya Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui diskusi online dan penggalian informasi peserta didik, ya. Diharapkan kalian nanti bisa menerapkan penggunaan fungsi logika if, and, dan or pada perhitungan berkondisi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Tujuan yang kedua, melalui praktikum, ya, diharapkan peserta didik mampu mengkombinasikan fungsi logika if, and, dan or untuk menyelesaikan suatu permasalahan kasus Excel, ya, dengan rasa ingin tahu, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke stimulusnya. Ya, kelihatan di sana ya? Halo, ayo jawab aja. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini tabel yang pertama, ya, merupakan laporan keuangan suatu perusahaan X, ya. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel yang berjudul sama saja, ya. Nah, kira-kira ada yang mau menanggapi apa tidak mengenai kedua tabel tersebut? Saya, Pak. Endah ya, Endah, silahkan. Kedua tabel tersebut merupakan tabel laporan audit keuangan suatu perusahaan. Isi datanya terlihat sama, Pak. Oke, betul sekali, isinya sama semua ya. Ada yang lainnya? Oh ya, Iin, silahkan. Jika menggunakan asumsi, salah satu tabel tersebut diisi menggunakan fungsi atau formula, Pak. Cuma formulanya belum kita ketahui, mungkin pakai fungsi logika, Pak. Oke, bagus sekali tanggapannya ya. Bisa diambil kesimpulan dari dua tabel di atas ya. Ya. Jadi pertama ya, di manakah letak perbedaan kedua tabel Excel tersebut ya? Apa saja kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tabel tersebut ya? Yang ketiga, fungsi apa saja yang digunakan pada tabel tersebut. Lantas, yang terakhir, bagaimana cara mengisi ketentuan yang ada jika jumlah isian data berjumlah banyak ya. Nah, yang dicontohkan di sini, ini kan jumlah isiannya cuma ada 4 baris ya. Kalau 4 baris kita hitung manual, nah, tentunya itu sangat mudah sekali ya menggunakan kalkulator ya. Tapi kalau jumlahnya ribuan ya, karena suatu perusahaan itu sangat besar sekali, ya punya banyak elemen ya, maka kita nggak bisa menghitung secara manual. Kita harus mengisinya secara otomatis ya, menggunakan suatu fungsi ya. Oke, berikutnya Pak Guru akan menjelaskan ya mengenai materinya ya. Pada saat kita ingin menggunakan suatu fungsi logika pada Excel, kita harus mengerti terlebih dahulu
mengenai operator, ya, operator yang digunakan. Apa saja operatornya? Nah, operator tersebut disimbolkan ya dengan ya simbol seperti ini. Kalian sudah pernah mengenalnya ya. Simbol apa ini? Ayo dijawab semuanya. Sama dengan. Nah, ya. Sama dengan. Nah, yang ini Lebih dari kecil. ya, lebih kecil dari ya. Ya, bukan lebih dari kecil. Yang ini Lebih besar. besar dari. Ini lebih kecil atau sama dengan. Ini lebih dari atau sama dengan. Yang ini tidak sama dengan. Oke, itu operator pembanding ya. Sudah paham ya untuk operator? Ya, paham. Oke, sekarang kita lanjutkan ya setelah operator lagi ya. Sekarang kita masuk ke fungsi logika dasar ya. Kita menggunakan rumus if yang pertama ya. Rumus if itu berguna untuk menampilkan hasil pengujian dari suatu kondisi ya. Jika hasilnya memenuhi kriteria, maka akan menghasilkan nilai true atau benar. Tapi jika tidak memenuhi kriteria, maka akan menampilkan nilai false, itu salah ya. Contohnya di sini ya, yang ada di sini di bawah. Pada kolom keterangan ya, itu diberikan kondisi lulus ya apabila nilai yang diperoleh itu sama dengan atau 75. Di bawahnya itu ya, berarti di bawahnya 75 ya, maka akan masuk ke remedi. Ya, maka kita tuliskan rumusnya if dalam kurung G2 lebih dari atau sama dengan 75, maka dia lulus. Selain itu remedi. Ya, maka bisa dilihat di dalam tabel di sini, jika nilai RD itu 80, maka rumus akan menghasilkan lulus. Ya, jika nilai GANE itu 74, ya 74 di bawahnya 75 kan ya, maka keterangannya remedi. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk rumus fungsi if? Jelas ya? Ayo bilang. Jelas Pak? Iya Pak. Oke. Jelas Pak. Yang kedua, ya saya lanjutkan lagi ya. Yang kedua, fungsi berikutnya adalah rumus fungsi n ya. Rumus fungsi n itu akan menghasilkan nilai benar jika semua argumen bernilai benar ya. Di luar itu ya, misal salah satu ada yang salah, maka argumen akan bernilai salah. Nah, sebagai analoginya ya, n yang ada di tabel Excel ya, itu saya analogikan seperti ini. Ini adalah rangkaian seri dari suatu kelistrikan ya, lampu ini ya. Ini saklar 1, ini saklar 2, kemudian ada lampu di sini ya. Lampu ini akan menyala tentunya jika kedua saklar ini kita on-kan. On-kan itu berarti nilainya 1, maka 1. Jika salah satu ada yang tidak kita on-kan ya, dengan logik 0, maka lampunya akan mati. Nah, n itu sama persis seperti hukum n pada rangkaian listrik tersebut ya. Dicontohkan di sini ya, angka 1 ya, maka hasilnya benar. N dalam kurung ya, A2 kurang dari A3. Ini A2 kurang dari A3. Pernyataan A2 kurang dari A3 bernilai benar karena angka 1 kurang dari 3 ya. Kemudian pernyataan yang kedua, A3 lebih dari A2. Nilai 3 ini lebih dari 1 ya. Kedua pernyataan ini nilainya benar, maka hasilnya true di sini ya. Ini n dasar ya. Kemudian kenapa kok di sini false atau salah ya, sekarang kita perhatikan. N dalam kurung A2 kurang dari A3 ya, A2 kurang dari A3 ini betul ya. Kemudian A3 kurang dari A2. 3 ini
kurang dari 1 otomatis salah. Ya. Yang ini benar, yang ini salah. Maka hasilnya di sini false atau salah. Ya, paham ya untuk yang N? Kita lanjutkan kembali untuk yang OR. Ya. Rumus fungsi OR ya, berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika salah satu argumen bernilai benar, dan akan menjadi false atau salah jika semua argumen bernilai salah. Ya. Sekarang kita perhatikan analoginya ya, biar kalian bisa cepat mudeng ya. Ini adalah suatu rangkaian listrik lampu ya, dengan 2 buah saklar yang disusun secara apa ini? Secara paralel ya, paralel. Kalau salah satu saklar di-on-kan, yang ini tidak di-on-kan, ya, maka lampunya akan menyala. Begitupun saklar yang ada di bawah, ya, dinyalakan semua, lampunya akan menyala. Tapi apabila dilepas semuanya, off semua, maka lampunya akan mati. Nah, seperti itulah prinsip rumus OR ya. Tabelnya sebagai berikut: 000, 011, 101, 11 sama dengan ya. Untuk tabelnya seperti ini ya, tabel yang ada di Excel ya. True itu jika OR ya A2 kurang dari A3, kemudian atau ya A2 lebih dari A3 ya. Jadi kalau salah satu ada yang salah, dia tetap bernilai benar di sana ya. Kemudian yang false, ini bagaimana kok false? Nah, false berarti dua-duanya salah. A2 lebih dari A3 ya. Kemudian A3 kurang dari A2, itu dua-duanya salah, maka akan bernilai false di sini. Ya. Itu yang OR ya. Lalu yang berikutnya untuk rumus fungsi atau rumus not ya. Fungsi not itu berfungsi untuk memastikan tidak adanya nilai yang sama dengan satu nilai tertentu dalam satu argumen ya, atau mengubah nilai true menjadi false dan false menjadi true ya. Kita lihat di sini untuk sintak penulisannya ya. Kalian perhatikan untuk kolom A angka 1 ya, nomor 2 di sini. Bernilai false jika sama dengan not dalam kurung A2 kurang dari A3. 1 ini ya, kalau di sini kita tuliskan 1 kurang dari A3 ya. Di not yang asli sungguhnya itu kan bernilai benar ya. Maka ketika kita berikan sintak not, maka akan bernilai salah di sini. Ya, sama seperti gerbang not gitu ya, 01. Kalau inputnya 0, outputnya 1 ya. Jika A-nya 0, F-nya 1. Jika A-nya 1, maka F-nya 0 ya. Yang true juga sama ya. A2 lebih dari A3, A2 lebih dari A3. Itu nilainya salah di sini. Tapi ketika diberikan not, maka bernilai benar. Ya. Sudah paham ya sampai sini ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Pak. Ya, kita lanjut ini yang XOR ya. XOR itu berarti ya fungsi rumus berikutnya ini yang lebih mendalam, exclusive OR ya. Jika A-nya 0, B-nya 0 maka 0 ya. Jika A-nya 0, B-nya 1 ya, F-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 0, F-nya 1. Jika A-nya 1, B-nya 1 maka F-nya 0 ya, seperti hukum XOR ya. Kemudian fungsi rumus if error ya, ini digunakan untuk menangani kesalahan dalam suatu formula. Ya, jika ada banyak jenis kesalahan yang ditampilkan di Excel, ya maka bisa dituliskan seperti ini. Ya, jika ada error, ya misalnya errornya itu tanda pagar semua, ya maka bisa kita gantikan tanda pagar itu menjadi misalnya salah di sini ya. Nah, kita berikan logic untuk bisa menampilkan salah misalnya, ya. Atau pesan kesalahan error lainnya ya, div per 0 atau NA. Biasanya rumus salah juga seperti itu, atau name 0 dan lain sebagainya ya. Itu untuk menggantikan pesan kesalahan yang secara default yang dimunculkan oleh Excel. If NA juga tadi hampir sama dengan yang
sebelumnya itu if error ya. Kemudian fungsi atau rumus false and true ya. Ini hanya untuk menguji saja, menguji apakah logiknya itu benar atau salah ya. Misal di sini sama dengan E1 kurang dari F1 ya, maka nilainya benar. Kemudian yang false di sini berarti E1 kurang dari F1 ya, berarti false, salah ya. Hanya untuk menguji saja, untuk false and true. Kemudian fungsi switch ya. Switch ini digunakan untuk mengevaluasi suatu nilai terhadap daftar nilai dan mengembalikan hasil yang terkait dengan nilai yang pertama ya. Nah, misal contohnya di sini kita akan menuliskan angka 1 ya, pada angka 1 kan nggak bisa otomatis, maka kita berikan rumus switch ya. Contohnya di sini sintaknya sama dengan switch A1 ya, itu nilainya 1, maka menghasilkan tulisan 1 ya, hurufnya ya, 2 dan seterusnya ya. Itu biasa kita pakai untuk menggunakan itu untuk mengkonversi dari angka yang ada di rapot menjadi huruf ya. Oke, untuk mendapatkan penjelasan di awal tadi ya, ini sudah saya isikan menggunakan yang otomatis. Jadi rumus pada kolom C4 ya, status if dalam kurung B4 kurang dari 4 maka sesuai anggaran. Di luar itu maka akan melebihi anggaran, maka akan menghasilkan penulisan sebagai berikut. Nah, ini setelah kita berikan rumusnya ya. Kalau otomatis kelebihan maka dia akan mengurangi secara otomatis ya. Dan ini adalah rekap penggunaan fungsi logika pada versi Excel. Itu ternyata fungsi logiknya banyak sekali ya. Excel 2010 itu hanya beberapa ya, masih ada yang silang, artinya nggak punya fungsi itu. Tapi untuk Excel yang terbaru 2019 ya, itu ada 11 macam fungsi yang bisa dipraktekkan. Oke, sampai sini sudah paham semuanya ya? Paham, Pak. Sudah Pak, paham. Oke, berikutnya kalau sudah paham ya, Pak Guru akan memberikan kalian tugas, yaitu berkolaborasi menggunakan spreadsheet ya. Pak Guru bagi dulu ini tugasnya. Tugas ini kan mudah ya kayak kemarin ya. Oke, untuk yang kelompok 1 ya, absen 1 sampai 5 ya, nanti mengerjakan yang ini ya. Kelompok 2 absen 6 sampai 10 yang ini ya, linknya. Kelompok 3 ya, berarti absen 11 sampai 15 yang ini ya. Kemudian kelompok 4 absen 16 sampai 20 ya. Kelompok 5 absen 21 sampai 25 yang ini linknya ya. Nah, pada saat mengerjakan nanti ya, usahakan kalian ya jaga kesehatan mata ya pada saat melihat layar laptop atau layar HP ya, jangan terlalu dekat ya, takutnya nanti cepat lelah ya pada saat mengerjakan praktek ya, dijaga supaya jangan terlalu dekat dengan laptop ya. Nah, setelah Pak Guru bagi tugas ini ya, Pak Guru akan mencontohkan ya sedikit saja mengenai tugasnya biar kalian tidak kebingungan ya. Ya, di sini Pak Guru akan menyampaikan misal untuk tugas kelompok 1. Nah, yang ini. Sebentar ya, kita tunggu dulu spreadsheet-nya. Nah, misal di sini ada suatu tabel daftar hasil nilai sindik ya. Ini digunakan fungsi if ya. Nah, di sini kan ada keterangan di bawahnya itu namanya sheet if ya. Nah, Pak Guru akan
mencoba ya memberikan rumus itu sesuai dengan ketentuannya. Ya. Pada kolom hasil isilah dengan ketentuan ya, jika nilai pengetahuan lebih dari atau sama dengan 75 maka lulus. Selain itu remedial. Ya. Berarti kita berikan apa dulu yang pertama? Kita berikan tanda sama dengan. Kemudian kita berikan fungsi if-nya. Kita masukkan tanda dalam kurung. Ya, kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya. Kemudian Kelihatan. ya, kemudian kita masukkan apa? Masukkan C5, alamat sel C5 ya. C5 itu nanti ketentuannya lebih dari atau sama dengan ya. Kita berikan rumus lebih dari. Kemudian kita masukkan tanda sama dengan, gampang kan ya. Kemudian kita berikan angka 75. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan tanda titik koma ya untuk membedakan sintaknya. Nah, jika C5 lebih dari atau sama dengan 75 ya, maka hasilnya adalah lulus. Ada yang mau masuk apa ya, teman-teman? Oke, kemudian jika tidak sesuai maka hasilnya tidak lulus menggunakan tanda petik 2. Bukan tidak lulus ya, remedi. Mengapa menggunakan tanda petik 2? Ya, karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang menggunakan huruf ya, huruf itu tidak dikenal oleh Excel sehingga kita gunakan tanda petik 2. Tapi kalau angka, operator Excel sudah langsung memahaminya karena itu adalah karakter angka ya. Nah, kita enter, nah dia akan menghasilkan lulus. Nah, biar tidak mengetik rumus itu sampai dengan bawah, kalian cukup copy dia ke bawah, pakai tanda plus yang hitam ini, tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Nanti simsalabim nanti menjadi selesai. Lalu ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ayo. Tidak, Pak. Tidak ya. Kemudian yang IFOR, ya yang IFOR juga sama seperti itu yang IFOR ya. Oke, sudah. Nah, di tabel ini nantinya kalian bisa berkreasi ya, bisa diwarnai ya, atau hurufnya ini bisa kalian ubah menjadi yang menarik ya, jadi font yang lainnya ya, tabelnya diberi warna yang indah lah ya, warna pink atau merah terserah kalian. Intinya ini adalah pekerjaan kelompok. Silakan, ada yang mau bertanya terkait tugas praktek kolaborasi yang akan dilaksanakan? Efriza? Pak Guru, ini saya sedang membuka link spreadsheet kelompok saya. Ada kesulitan tentang fungsi if or. Bisa diulangi nggak penjelasannya? Oke, kamu kelompok berapa ya? Kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Oke, sekarang Pak Guru akan coba buka kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti yang ini ya, yang tugas kelompok 2 ya. Nah. Oke, perhatikan ya yang if or ya. Yang if or di sini hasilnya ya. Kita berikan tanda sama dengan ya, kemudian if ya dalam kurung ya, kemudian kita masukkan or ya, sambil memperhatikan ya Frida ya, kemudian dalam kurung ya C5 itu lebih dari atau sama dengan 70 ya, titik koma, kemudian D5 ya lebih dari atau sama dengan 75. Sampai sini paham, Jak? Jawab, Jak. Sampai sini paham? Insya Allah paham, Pak.
Tadi kamu salahnya mana ya? Tahu. Sekarang Tahu, Pak. Sekarang ke sini ya, kita lanjutkan ini. Setelah kita menuliskan operator, kita berikan ini pernyataannya atau argumennya menggunakan tanda petik ya. Di sini lulus. Ya. Kemudian titik koma, argumen berikutnya apa saja? Tidak lulus. Nah, seperti ini tutup kurung, lalu enter. Nah, jadinya seperti itu. Ya, kita scroll ke bawah, copykan ke bawah. Nah, hasilnya seperti itu. Bagaimana, Za? Sudah paham belum? Oke, insya Allah sudah paham, Pak. Oke, sip. Ya, dicoba ya nanti ya. Iya, Pak. Oke, sekarang Pak Guru hapus dulu ini. Nah, tapi kan kalau nggak dihapus, itu buat kesenangan kalian kalau nggak dihapus. Ya. Sekarang Pak Guru hapus dulu. Oke, sekian sesi meet awal untuk pagi ini. Ya, untuk menghemat kuota, silahkan kalian belajar secara daring asinkron ya. Jadi mengerjakannya secara asinkron ya. Jika kalian ada kesulitan, ya kalian bisa diskusikan pembelajaran ini di Google Class atau via WA ya. Nanti Pak Guru juga akan memantau kalian lewat daring ya. Nanti kita akan berkumpul kembali pukul 08.30 ya, jam 8:30 ya. Kita akan masuk lagi ke sini ya untuk membahas hasil praktikumnya ya. Dan nanti juga akan Pak Guru berikan post test ya supaya bisa mengetahui kemampuan kalian dalam memahami pelajaran yang sudah diberikan. Siap dilaksanakan anak-anakku? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Siap ya Pak. Oke, ya Pak Guru akhiri. Ya nanti kita 8:30 kumpul lagi di sini ya. Oke, silakan dikerjakan ya untuk yang spreadsheet-nya saja. Oke, sambil menunggu yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah mau bergabung kembali di meet akhir ya, sesi pembelajaran untuk penggunaan fungsi logika Excel ya. Bagaimana tadi? Sudah selesai mengerjakan soal kolaborasinya di spreadsheet? Belum Pak, tinggal yang if or. Oh ya, ya nggak apa-apa ya. Sudah intinya sudah dikerjakan ya, ada yang dikerjakan ya. Ya sudah Pak. Oke, setelah kalian mengerjakan soal spreadsheet ya, dan LKPD, saya ingin tiap kelompok mempresentasikan ya hasil belajar pada hari ini ya. Perwakilan aja ya tiap kelompoknya. Dimulai dari kelompoknya Wi Meliana ya, kelompok 2 ya. Iya, Pak. Pada kolaborasi menggunakan spreadsheet, pada tabel fungsi if diberikan rumus sama dengan if dalam kurung C5 lebih dari sama dengan 75 titik koma petik lulus petik titik koma petik tidak lulus petik dalam kurung, maka hasilnya sudah sesuai dengan tabel. Kemudian pada tabel fungsi if n diberikan rumus sama dengan if dalam kurung n dalam kurung C5 lebih dari sama dengan 70 titik koma D5 lebih dari sama dengan 75 dalam kurung titik koma petik lulus petik titik koma petik tidak lulus petik dalam kurung. Dan pada tabel yang terakhir yaitu tabel if or diberikan rumus sama dengan if dalam kurung or dalam kurung C5 lebih dari sama dengan 70 titik koma D5 lebih dari sama dengan 75
dalam kurung, petik, lulus, petik, titik koma, petik, tidak lulus, petik, dalam kurung. Maka hasilnya sudah sesuai, Pak, dengan yang diinginkan. Oh, udah semua ya, sampai if or ya. Oke, saya lihat hasilnya sudah cukup baik ya. Kemudian untuk post-text tadi sudah dikerjakan semuanya ya. Oke, jadi untuk hasilnya ya di sini sudah saya ambil ya. Ini bagus sekali ini hasilnya ya. Untuk penilaiannya, nilai pengetahuan 100 ya, untuk kemudian praktek kelompoknya ini punya bagus 80 ya. Kemudian KPD 95 sikapnya baik ya, artinya hadir dari tadi sampai dengan terakhir ya. Itu sudah saya nilai. Nah, bagi siswa yang nilainya tinggi ya, seperti Dwi Meliana ya, kemudian bagus ya, Firasan dan sebagainya ya, sampai dengan Wahyu Lailatul ya, selamat, nilainya sudah di atas KKM ya, berarti Anda itu kompeten ya, dan baik ya, dan bisa belajar mandiri ya. Selanjutnya ya, kalian tingkatkan kembali prestasinya ya. Nanti untuk bisa kalian mendalami pelajarannya, Pak Guru akan berikan pengayaan ya, berupa pendalaman materi lebih lanjut tentang fungsi logik yang lain ya, yang tadi belum kita bahas, yaitu seperti not, XOR ya, kemudian fungsi if error ya, dan lain sebagainya ya. Selamat ya ini ya, yang hijau ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Kemudian untuk yang hasilnya ini ya, yang pas KKM ya, misalnya ya, namanya Ida, Iin, Ike ya, Nur Hidayat sampai dengan putri kita ya. Selamat ya, walaupun kalian telah KKM ya, dan tadi dibantu oleh temannya ya, kalian tetap semangat belajar lebih giat kembali ya, agar nilai kalian bisa meningkat lebih dari KKM ya. Yang sekarang ini KKM ya, diharapkan ya besoknya nilainya bisa lebih dari itu, 40 atau 90 ya, dipacu kembali belajarnya ya. Dan bersyukur alhamdulillah kalian tidak ikut remedi ya, tapi ini kan nilainya KKM. Nah, ini adalah rambu-rambu yang harus kalian jaga ya, selalu waspada agar jangan sampai masuk ke remedi yang berikutnya. Paham ya ini untuk Ida, Iin, Ida ya, ngerti ya. Kemudian nah ini ya, untuk Adela dan kemudian Ibnu, Iqbal, Husna dan Herdik ya. Sayang sekali ya, kalian dinyatakan BK ya, belum kompeten pada materi fungsi logika ya. Tolong kurangi waktu bermainnya ya. Kemudian tambah lagi waktu belajarnya agar kalian bisa meningkat ya, paling tidak sama KKM ya. Kalau bisa sih di atasnya KKM ya. Tapi jangan berkecil hati dengan melihat nilai tersebut ya. Jadikan nilai itu sebagai tonggak kalian agar belajar lebih giat ya. Untuk tindak lanjut yang nilainya masih di bawah KKM ya, seperti yang ditampilkan berikut ini ya, kalian kerjakan kembali post-testnya ya, karena yang remedi ini adalah remedi di nilai pengetahuannya ya. Kalau prakteknya berkelompok tadi saya lihat sudah cukup baik ya, tinggal yang nilai pengetahuan itu kalian remedi mengulang kembali tes yang barusan ya, dikerjakan sampai dengan minimalnya nilainya mencapai KKM ya. Bisa dimengerti ya. Sampailah kita pada kegiatan penutup ya. Sebelumnya Pak Guru ingin salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dan refleksi pada kegiatan belajar hari ini ya. Di antaranya apa saja, apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini ya, dan apa yang belum kalian pahami
pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan siapa yang mau memberikan refleksinya. Saya, Pak. Oke, silakan Mbak Wahyu. 1. Belajar menggunakan fungsi bantu statistik pada spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. 2. Kami paling suka saat melakukan belajar kelompok menggunakan spreadsheet, jadi walaupun tidak bertemu langsung, kita masih tetap bisa belajar bareng teman. 3. Sepertinya sudah paham semua, Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Wahyu yang telah merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Untuk berikutnya, Pak Guru akan menyampaikan materi baru tentang fungsi bantu statistik. Ya. Sebelum kita tutup, ya silakan Mas Efriza untuk memimpin berdoa. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran online pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi minggu depan. Salam untuk keluarga ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.